Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Hamdan sebagai guru sosiologi di kelas 11. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai ini nih materinya, yaitu kelompok sosial, yaitu tentang pengertian kelompok sosial. Di dalam pembelajaran ini ada 4 tujuan. Pertama, kamu bisa menyebutkan definisi dari beberapa ahli sosiologi. Yang kedua, kamu bisa memahami definisi tersebut. Yang ketiga, membuat definisi sendiri. Dan yang keempat, menerapkan definisi tersebut untuk membahas atau untuk melihat realitas sosial di dalam masyarakat. Kita langsung kepada yang pertama saja, yaitu definisi dari Suryono Sukanto. Dalam definisi tersebut, Suryono Sukanto mengatakan bahwa yang namanya kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang pertama, menurut Suryono Sukanto, kelompok sosial itu himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Kesatuan manusia artinya ada beberapa manusia yang bersatu. Contoh, di rumah kamu ada ayah, ibu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Kemudian kesatuan manusia tersebut hidup bersama dalam suatu tempat. Papa, mama, adik kamu dan lain sebagainya hidup bersama dalam rumah kamu. Kemudian saling berhubungan satu sama lain. Artinya secara timbal balik, artinya di antara anggota-anggota tersebut ada hubungan timbal balik. Contoh, mama kamu memanggil, kamu menyahut dan menghampiri mama kamu. Nah, itu adalah hubungan yang timbal balik dan saling mempengaruhi. Contohnya, ketika mama kamu sakit, kamu bersedih. Ketika ayah kamu gajian, kamu ikut senang. Nah, itu saling mempengaruhi. Kemudian kita lanjut yang kedua, definisi dari Paul B. Harton. Nah, dari Paul B. Harton mengatakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia. Nah, ini pengertiannya sama dengan yang tadi, bahwa yang namanya kelompok sosial, contoh keluarga kamu adalah kumpulan manusia. Ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya, dan memiliki kesadaran akan keanggotaannya. Memiliki kesadaran artinya bahwa kamu itu tahu bahwa kamu itu adalah bagian dari anggota keluarga kamu. Karena kamu tahu menjadi bagian dari anggota keluarga kamu, maka ini kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu kembali kepada keluarga kamu. Dimanapun kamu berada, kamu akan selalu mengingat keluarga kamu. Nah, itu salah satu contoh bahwa kamu memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Saling berinteraksi pengertiannya sama, yaitu hubungan timbal balik. Mama kamu memanggil, kamu menyahut dan menghampiri. Nah, itu pengertian kelompok sosial dari Paul B. Harton. Kemudian kita lanjut, pengertian yang ketiga dari Joseph dan Roland Warren mengatakan bahwa kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia. Nah, ini sama, kumpulan atau kesatuan manusia. Penjelasannya sama dengan yang tadi. Dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi. Nah, Paul B. Harton mengatakan kalau tadi hanya terjadi interaksi, kalau menurut Joseph, baru kelompok sosial itu harus memiliki pola. Pola itu apa? Sesuatu tingkah laku berinteraksi yang diulang-ulang dalam keadaan yang sama. Contoh, misalkan sama. Kalau kamu datang ke sekolah, datang dari sekolah, maka kamu akan mencari ibu kamu, kemudian memeluk dan mencium pipinya. Itu pola. Artinya setiap kamu datang sekolah, kamu memeluk dan mencium pipi mama kamu. Kenapa? Kelompok sosial akan beda. Mungkin keluarga lain akan ketika anaknya datang bukan memeluk tapi mencium tangannya. Itu pola. Kemudian di samping pola,
Pola tersebut, nah ini bisa dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan, bisa dipahami. Artinya, ketika situasi yang sama terjadi, orang tidak perlu diajari lagi. Contoh, kamu pulang dari sekolah, kamu sudah tidak pernah diajari lagi harus memeluk dan mencium pipi mamah kamu. Tapi begitu saja ketika kamu datang, mama kamu akan nyamperin kamu, kamu akan menyamperin mamah kamu, kamu memeluk, mencium, dan seterusnya. Tuh. Kemudian kita lanjut pada definisi yang keempat. Ini maaf ya, salah, ini kelima, seharusnya keempat. Dari Mayor Polak mengatakan bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang. Nah, ini sejumlah orang juga sama tadi pengertiannya, sekumpulan, kesatuan, dan lain sebagainya. Yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur. Nah, ini yang beda dari Mayor Polak, bahwa suatu kelompok sosial ini harus membentuk hubungan sebagai sebuah struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur? Struktur adalah suatu pola, suatu hubungan atau suatu bangunan sosial yang sudah established, tidak berubah, tetap, dan tidak diterpengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang terjadi di kelompok. Interaksi sosial masih dipengaruhi, contohnya ketika kamu sebel terhadap mamah kamu, kamu tidak memeluknya, tapi kamu langsung masuk kamar. Itu adalah pola interaksi. Kalau struktur sosial itu tidak bisa berubah. Contoh, ini mamah kamu, itu ayah kamu. Walaupun kamu sedang senang, sedang marah terhadap kamu, tapi hal itu tetap tidak berubah. Tidak berubah karena kamu marah, maka dia tidak lagi menjadi ibu kamu. Karena kamu sedang sabar, maka itu bukan lagi bapak kamu. Itu yang namanya struktur sosial. Sesuatu yang tidak berubah oleh situasi dan kondisi. Contoh dalam hubungan manusia, yang namanya apel itu selalu laki-laki ke perempuan. Walau dalam keadaan marah, dalam bagaimanapun, nah itu perilaku yang sudah berbentuk struktur sosial. Dalam keadaan bagaimanapun tidak berubah. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa kelompok sosial memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Untuk memenuhi kepentingan bersama artinya ini ayah kamu, ini papa kamu. Untuk apa itu terbentuk? Untuk memenuhi kepentingan bersama. Contoh, kamu pun pengen uang, ayah. Kamu pengen makan, mama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kepada definisi dari Wilahuki. Mengatakan bahwa kelompok sosial adalah satu unit yang terdiri atas dua atau lebih. Nah, ini dua atau lebih sama pengertiannya dengan yang tadi. Ayah, ibu, kakak, adik, dan seterusnya. Saling berinteraksi. Juga sama, artinya berhubungan secara timbal balik atau saling berkomunikasi. Nah, dari Wilahuki yang perlu saya jelaskan mungkin ini berkomunikasi. Interaksi dengan komunikasi itu adalah sesuatu yang sama, tapi ada perbedaan. Kalau interaksi itu saling berhubungan secara timbal balik. Kalau berkomunikasi, hubungan atau interaksi yang timbal balik tersebut harus dipahami oleh kedua pihak. Contoh interaksi, Kabayan nanya kepada seorang turis asing, kemudian turis asing tersebut tersenyum dan mengangguk kepada Kabayan. Itu interaksi, sudah ada timbal balik. Apakah itu suatu komunikasi? Belum tentu, karena yang namanya komunikasi, si turis harus paham apa yang ditanyakan oleh si Kabayan. Dan si Kabayan juga harus paham kenapa si turis itu tersenyum, baru jadi komunikasi. Nah, di dalam menurut Wilahuki, suatu kelompok sosial itu di samping berinteraksi juga harus berkomunikasi. Artinya interaksi yang terjadi dipahami oleh anggota kelompok.
Kemudian yang ketujuh dari Robert Merton bahwa mengatakan bahwa kelompok sosial ini merupakan orang-orang, sekelompok orang, sama ini mas, kelompok orang yang saling berinteraksi, nah ini, sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Pola itu apa? Yang diulang-ulang. Jadi interaksi yang diulang-ulang dalam keadaan sama dan telah mapan. Telah mapan ini artinya sudah menjadi suatu struktur sosial. Jadi menurut Merton sebenarnya sama saja, adanya orang-orang berhubungan satu sama lain, hubungannya itu diulang-ulang dalam keadaan yang sama, kemudian membentuk struktur sosial sehingga struktur sosial tersebut tidak lagi bisa dirubah dengan cara apapun, ya. Kemudian yang terakhir ini dari Bernstein mengatakan bahwa yang namanya kelompok sosial adalah kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Nah, ini sama dengan yang tadi, kelompok orang memiliki kesadaran, berhubungan atau interaksi. Nah, di sini yang beda mungkin tidak terikat dalam ikatan organisasi. Ini Bernstein sebenarnya masih banyak dibantah. Kenapa? Karena kelompok sosial itu nanti ada yang patembayan, ada yang paguyuban. Jadi walaupun suatu orang, kumpulan orang tersebut sudah terikat dalam ikatan organisasi, sebagian para ahli sepakat mengatakan bahwa itu adalah kelompok sosial. Cuma jenis dan bentuknya saja yang berbeda. Nah, ini pengertian-pengertian dari kelompok sosial. Saya cukupkan keterangan saya segini saja untuk menghemat waktu. Kalau ada pertanyaan silahkan Anda melalui WA atau di Google Classroom. Saya tunggu pertanyaannya. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.